Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mana nih suaranya? Waalaikumsalam. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi pagi, Bu. Pagi. Mungkin ini pertemuan kedua. Kemarin saya udah cek. Mungkin kalau ada yang masih belum ikut kuisnya atau yang masih ibu, saya kemarin belum join gitu. Banyak ya memang kelas itu bertumbuh, tapi di sini 7 orang aja ya, 7 mahasiswa ya. Iya, Ibu. Oke, jadi di dasar manajemen bisnis digital ini nanti saya akan jelaskan kembali. Jadi kita itu setiap perkuliahan kemarin saya udah jelaskan di silabus. Saya sudah jelaskan di silabus bahwa nanti adik-adik setiap perkuliahan saya ada saya share untuk penilaian. Misalkan untuk kehadiran dari em, apa namanya dari kehadirannya dari download materi dan Zoom gitu ya. Berarti nanti hari ini adalah kehadiran download materi dan Zoom. Serta penilaiannya ada di forum. Jadi forumnya termasuk juga dalam penilaian keaktifan. Jadi nanti adik-adik setelah ini kita ada mengerjakan eh, seperti yang ada di buku. Jadi kalau adik-adik mau lebih cepat nanti setiap forum itu kita adain untuk diskusi, terus kemudian adik-adik upload di LMS untuk penilaian keaktifan. Itu. Oke, kita masuk dulu ya ke bab duanya. Jadi kita lihat untuk model bisnis digital ini. Memahami konsep dan jenis model bisnis digital. Jadi tuh kalau yang adik-adik tahu, mungkin ini kan kita namanya dasar manajemen bisnis digital gitu ya. Nah, mengapa sih bisnis digital ini krusial gitu ya di era teknologi sekarang? Soalnya kalau saya udah nyoba berbagai bisnis ya adik-adik. Tapi memang bisnis digital ini yang memang kalau adik-adik bisa gitu ya. Saya pun lagi nyoba, kayak saya pengen nyoba live gitu ya. Kita saling live dan mungkin awal-awalnya kita share dulu mungkin adik-adik ada yang aktif di Instagram atau di TikTok. Jujur saya di TikTok belum aktif tapi saya lagi mau mencoba gitu ya. Untuk pengaktifan saya juga udah lumayan tapi saya nggak posting-posting gitu tapi udah upload-upload aja di TikTok maupun Tokopedia-nya dan Shopee juga tapi ada kelemahannya dari e-commerce tersebut adik-adik atau mungkin TikTok gitu ya ketika live TikTok kita nggak bisa ngomong Shopee gitu ya kita nggak boleh ngomong toko oren jadi kita nggak boleh tuh namanya share nih link kita loh gitu nggak boleh gitu ya bahkan untuk transfer pun mereka ngeblokir untuk kita live tersebut gitu. Nah, gimana caranya gitu ya? Biasanya kita lihat perubahan pasar. Saat ini perubahan pasar mereka mempunyai sistem tersendiri. Biasanya mereka membangun konten. Jadi adik-adik bangun konten di sebuah TikTok maupun bangun konten di sebuah Instagram ataupun YouTube. Biasanya kalau adik-adik lihat ya, mereka pasti nge-share link yang dimana link pembeliannya di situ, bukan di e-commerce lagi. Sorry, saya mute dulu ya. Oke, jadi bukan di e-commerce lagi. Jadi kita lihat nih perubahan pasar ini yang mereka lebih mandiri lagi. Jadi kita udah mulai, saya pun sebagai bisnis ini, saya pun mulai melihat perubahan di mana saya harus membangun ekosistem tersendiri dari model bisnis yang saya punya, gitu misalkan. Nah, di teknologi itu, jadi kita saran saya nanti one day ketika adik-adik mau membangun suatu bisnis gitu ya, itu bikin ekosistemnya dulu. Bikin kita punya konten di mana mereka mau follow kita gitu ya. Dan kita membuat sistem yang bagus untuk penjualan kita gitu. Jadi sekarang udah ada yang murah, ada yang gratis, tapi ada yang juga berbayar. Linktree ya, kalau adik-adik lihat, itu kita bisa langsung masuk ke di Linktree itu kita bisa untuk share mereka transfer, terus sistemnya udah mereka editin. Tapi kalau misalkan adik-adik sudah besar, lebih baik sebaiknya adik-adik punya aplikasi sendiri dan juga yang tidak berdownload-download biasanya mereka lebih ke website gitu.
tapi ngelingin aja. Nah, dari situ kita lihat fasilitas akses ke peluang global. Nah, dari situ kita nggak cuman adik-adik pakai bahasa Indonesia aja atau bahasa Inggris aja. Nah, di website tersebut kita bisa taruh beberapa bahasa yang memang di dunia ini pakai. Misalkan contoh bahasa Prancis, bahasa Mandarin, bahasa em, Inggris. Ya, biasanya banyaknya seperti itu ya. Terus Spanyol. Nah, itu mereka eh, di dunia itu banyak pakai bahasa tersebut gitu ya. Di Afrika mungkin bahasa Prancis juga beberapa banyak. Di Eropa biasanya ada beberapa bahasa pakai Prancis juga gitu ya, dan Spanyol. Dan ini di Amerika Amerika ini biasanya mereka pakai bahasa Spanyol gitu. Jadi kita bisa lihat juga ada bahasa nomor satu sih pasti bahasa Inggris. Tapi di China juga kan kita untuk bisnis kita lebih baik lagi kepada mereka, kita harus perpanjang website kita, digital kita, dan kita sekarang udah ada AI untuk translator gitu ya. Dan kita juga bisa akses peluang global tersebut. Jadi saran saya kalau adik-adik mau buka, adik-adik bangun dulu kontennya. Nanti itu pentingnya model bisnis ini gitu ya. Dan meningkatkan efisiensi operasional dan inovasi. Jadi kita lihat nih operasional gimana nih. Kita udah bangun, ternyata masih ada yang buruk nih gitu ya. Contoh nih adik-adik, em, sebenarnya COD itu bagus sekali gitu ya menurut saya. Karena dari kirim, terus kita bayar, kita nggak harus kita transfer, kita nggak harus kita taruh kredit card atau kita ngelingin ke QRIS gitu ya. Tapi kita langsung bisa bayar di rumah. Untuk orang-orang sebagai, saya tanya, saya survei em, di berbagai pembisnis gitu ya, pembisnis kecil ya UMKM yang di daerah atau mungkin mereka cuma punya bisnis-bisnis kecilan, mereka tuh nggak punya bank adik-adik. Jadi boro-boro QRIS gitu ya. Mereka tuh fokusnya adalah uang cash gitu. Jadi mereka mau beli apa, males bank ada adminnya gitu ya. Jadi mereka lebih melihat efisiensi itu. Tapi COD ini banyak yang membuat permasalahan juga ketika kita udah kirim barang, ternyata mereka nggak mau membayarnya dan barangnya dibalikan. Nah itu juga banyak em, apa ya? Mungkin kalau makanan jadi basi gitu ya. Mungkin kalau barang jadi rusak. Nah itu yang kita lihat lagi. Apakah seperti itu sistem kita atau berbeda gitu. Dan untuk pembelian pun misalkan sebagai pelanggan ya, kalau nggak ada garansi rusak, saya males beli gitu. Nah, sebaiknya kita kerjasama sama namanya asuransi adik-adik. Jadi per berapa kita ada asuransi kita bayarkan. Jadi misalkan kalau rusak ya atau dibalikan rusak, ya kita bisa komplain sama asuransinya. Ini gimana sih gitu. Jadi kita mewajibkan untuk adanya asuransi tersebut jika hilang dan diganti total. Saya pun pernah saya kirim barang, barangnya hilang gitu. Dan itu diganti semuanya. Secara ada maksimalnya sih untuk pergantian, tapi kita taruh untuk yang pergantian total. Yang bayar pun juga kan si pelanggannya. Nah, dari situ kita bisa lihat untuk adik-adik itu apa sih model bisnis digital itu gitu ya. Nah, jadi kita sebuah cara untuk menghasilkan nilai dan pendapatan. Intinya kita mau profit lah, jadi kita mau dapat uang gitu ya. Gimana sih caranya untuk menggait si apa ya, si pelanggan gitu. Kita nggak cuman barang nih adik-adik, tapi kita juga bikin aplikasi. Kita juga gimana caranya untuk dapat klien atau kita gimana dapatnya orang mau subscribe kita gitu ya. Nah, itu semakin ada beberapa value tentang komponen-komponen ini. Jadi, memahami elemen penting dalam model bisnis digital itu biasanya value proposition. Jadi, nilainya apa sih? Gitu ya, adik-adik. Nanti bisa kita bahas di buku juga ya. Value proposition itu nilai dari entah produk, entah jasa yang kita berikan, adik-adik. Jadi kira-kira nilai produk kita apa, nilai jasa kita apa yang mau kita kasih agar customer mau beli.
produk kita atau customer mau subscribe atau customer mau apa ya? Kalau kemarin cerita tentang game di Roblox ya, banyak anak kecil yang beli terus orang tuanya marah-marah ternyata ngelink sama kartu kreditnya orang tuanya gitu ya. Nah, itu kita sebenarnya harus lihat lagi gitu. Tapi itu menguntungkan bagi perusahaan sebenarnya gitu. Tapi kita lihat lagi customer segmennya. Dari situ kan kita customer segmennya siapa? Oh, anak kecil kah? Orang dewasa kah? Anak sekolah kah? Gitu ya. Jadi kita bisa lihat kira-kira kita mau customer-nya siapa nih? Gitu. Jadi misalkan ada anak kecil gitu ya. Oh, mereka sukanya apa sih gitu ya. Oh, yang warna-warni gitu. Atau yang manis-manis atau mau yang em, gamenya seperti apa gitu ya. Ada game yang khusus misalkan umur 1 sampai 5 tahun, ada game yang khusus untuk ini. Kita bisa buat seperti itu adik-adik. Dan kita lihat dulu segmennya tuh mereka kelas menengah, atas, bawah atau yang mana gitu. Dari itu pun harganya juga berbeda. Kalau adik-adik bisa cek ya, harga subscribe dari Netflix region Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, itu beda harganya. Gitu. Kalau kita rupiahin bakal jomplang gitu. Ada yang Indonesia mungkin murah nih. Alasan kenapa? Daya beli gitu. Lebih murah dibanding misalkan Singapura atau Amerika. Nah, kita bisa lihat nih customer segmentnya seperti apa. Nah, terus kemudian kita buat digital channelnya. Nah, tadi Instagram kita bangun, TikTok kita bangun. Tuh. Dari situ pun kita bisa lihat namanya revenue streams. Nah, kira-kira penghasilan kita dapat dari mana lagi nih? Gitu. Adik-adik misalkan, em, saya mau penghasilan saya, misalkan contoh ya adik-adik. Ini contoh produk dulu ya, yang karena gampang, em, ada dekat saya nih apa ya? Bentar. Ini contohnya saya mau jualan dompet kecil gitu ya. Ini pendapatan saya udah buat dompetnya. Kira-kira pendapatan lainnya apa? Ada yang adik-adik mau kira-kira selain jual dompet ini, pendapatan yang lainnya apa ya untuk dompet ini? Kita jualan dompet nih. Kira-kira kita jualan apa lagi ya? Yang karena kita udah berbasisnya dompet nih. Ada yang mau jawab? Kita jualan dompet. Nah, contoh nih, kita jualan em, cireng. Di sana ada cireng nggak? Atau kita jualan es teh. Nah, kita selain jualan es teh, kita jualan es kopi, es jeruk, es teh rasa-rasa gitu. Kalau kita jualan dompet, kira-kira pendapatannya apa ya? Adik-adik tahu nggak? Selain jual dompet aja nih. Oh, ada yang tahu? Aksesoris Ibu. Ah, benar. Aksesoris, gantungannya lah, yang lucu-lucu gitu. Kan sekarang udah pakai tas ya. Ada gantungan boneka lah. Kita buat karena bahannya ini dari kulit, contoh. Bahannya ini dari kulit, ya mungkin kita bikin eh, hewan-hewan atau gantungan kunci dari itu, terus kemudian bisa tempel-tempel untuk dompetnya. Nah, itu termasuk adalah pendapatan kita. Ada lagi selain aksesoris? Jual online lewat WhatsApp. Ini untuk pendapatannya, kira-kira kita jual apa lagi? Bukan kalau lewat Jasa WhatsApp itu, mainan sih Ibu. Jasa pembungkusan kado Ibu. oke. Nah, kalau WhatsApp itu kita masuknya ke digital channelnya adik-adik. Jadi, misalkan kita dari Instagram, dari TikTok, dari WhatsApp group atau WhatsApp eh, story gitu ya. Nah, kalau revenue stream itu dari penghasilan kira-kira kita jual satu barang dulu nih. Kan kita modalnya terbatas.
Aku mau jual, misalnya saya mau jual dompet. Nah tadi bener aksesoris kita jual. Selain aksesoris, apa lagi nih yang kita bisa jual dari dompet ini? Gitu ya. Misalkan contoh ini dompetnya dompet kulit gitu. Nah, Jasa pembungkusan. jasa pembungkusan bisa Boleh? buat kado, ya kan? Ya. Ada lagi, satu lagi jasa untuk eh apa ya, semprotan untuk pembersih kulit. Tahu nggak adik-adik? Jadi kan kalau sepatu ada yang dibersihin tuh sepatunya kotor, cairan pembersih sepatu kulit, ada cairan pembersih dompet kulit atau tas kulit. Nah, itu bisa kita masuk juga ke dalam ranah situ. Gitu untuk bersihin si dompet ini. Apalagi ya. Mungkin bisa dapat ada dompet yang tipe-tipe model lain. Nah, itu termasuk juga dalam revenue stream atau pendapatan. Jadi alur pendapatan kita tuh kira-kira dari apa lagi? Contoh ya kalau adik-adik mau bisnis nih, em, adik-adik harus tahu produknya adik-adik bisa berkembangnya kemana lagi, gitu. Contoh ya, tadi jasa pengemasan. Oh, bisa nih lanjutin lagi dari kita cuman tadinya jual dompet, ternyata dompetnya bisa buat kado, bisa buat packagingnya, bisa mungkin selain dompet nanti next kita ke buat tas gitu. Awalnya mungkin kita jual dompet aja, tapi lama-lama kita jadi jual jasa bungkus kado atau ini bisa untuk apa ya, misalkan ada hari-hari tertentu, contohnya hari ini kita hari Kartini gitu. Nah, itu ada pendapatan lagi di situ. Oh, ini ada khusus dompet di hari Kartini, diskon atau apapun itu. Nah, itu kita bisa bikin bungkusannya yang Kartini atau dompet yang tergambarnya Kartini lah. Nggak tahu gimana, pokoknya nih di hari Kartini nih. Contohnya seperti itu. Itu adalah pendapatan kita kira-kira apa lagi dari produk kita jualan. Contoh nih, saya punya budget cuma 3 juta. Biasanya 3 juta itu kalau untuk jualan, jualan es teh gitu ya. Nah itu cuman es teh aja. Nggak ada yang lain atau es teh tambah lemon, tambah rasa jeruk, tambah lemon atau rasa anggur gitu atau rasa leci. Nah, itu kita bisa tambah lagi nih, kira-kira orang bisa beli yang lebih mahal lagi nih, atau kita nanti tambah mix lagi sama susu ataupun yang lainnya. Nah, itu adalah revenue stream. Kira-kira dari kita bisnis kecil dulu nih adik-adik, kita berkembangnya kemana lagi? Nah, itu kita kira-kira saya dapatnya apa lagi? Salah satu contohnya kalau adik-adik lihat Indomaret, tahu Indomaret kan? Nah, Indomaret itu punyanya nggak cuma ya Indo Group itu mereka tuh berkembang. Jadi dulunya bukan Indomaret, mereka dulu Indomie, terus kemudian Boga. Nah, terus mereka punya Indo-Indo yang lain lah ya dari makanan atau mungkin dari segi sabun ataupun apa. Nah, mereka wah ini udah bisa bikin supermarket sendiri nih. Nah, mereka bikin nah, adanya Indomaret gitu. Jadi kalau adik-adik coba lihat ya, kayak Indomaret sama Alfamart, adik-adik beli Indomie. Saya udah cek, pasti lebih murah ke Indomaret dibanding Alfamart. Tapi saya nggak tahu kalau si Alfamartnya mungkin ada fee-nya gitu. Kalau Indomaret kan punya brandnya dia sendiri, jadi dia jual lebih murah. Saya udah nyoba soalnya gitu. Kalau di tempat lain lebih mahal. Gitu. Kecuali adik-adik ke tempat grosir. Nah, itu contohnya. Nah, dari eh, dari situ ya adik-adik sebenarnya udah bisa mulai gitu. Saya pun sekarang lagi belajar sesuatu gitu ya. Saya mau coba untuk ngembangin bisnis saya gitu. Dimana saya lebih ke sukanya emang lebih ke fashion gitu ya. Tapi saya karena lihat kondisi sekarang ini, saya lagi tertarik apa kita jualan makanan juga ya dari ini gitu ya, gimana apa kita jualan dari misalkan bisnis fashion terus apa kita jual jasa untuk mereka bisa training mungkin bisa buat eh, gantungan kunci atau yang lain. Nah itu bisa kepikiran dari yang kita udah ada bisnisnya, kita udah ada eh, apa ya istilahnya produknya, kita udah ada bahan bakunya, kira-kira apa lagi nih kalau misalkan ini lagi lesu
Itu. Jujur sekarang lagi lesu adik-adik karena mungkin perputaran uang tidak lagi pada nahan gitu lah ya dengan kondisi yang sekarang ini. Tapi kita bisa pikirin lagi kira-kira kita mengembangin bisnis kemana lagi dari bisnis yang kita udah punya. Mungkin sekarang lagi banyak bisnis lebih ke training-training gitu ya. Karena alasannya kenapa? Banyak yang mereka pengen buat sendiri gitu. Nah, itu kita bisa kembangin lagi tuh. Dari sini kita lihat ada jenis-jenis model bisnis yang memahami berbagai jenis model bisnis digital yang populer dan inovatif. Nah, contohnya ya, sekarang yang tadinya kita udah tau lah e-commerce tuh semacam Shopee, Tokopedia, bahkan dulu Lazada, Bukalapak yang udah sekarang udah mereka close ya untuk e-commerce yang mungkin lebih ke payment aja gitu. Nah, kemudian kita bisa lihat namanya freemium atau freemium atau freemium gitu ya. Itu contohnya adalah adik-adik kalau mau lihat ya, kalau adik-adik buka Spotify, ada yang udah punya pasti atau enggak? Dengerin enggak? Atau YouTube gitu ya. YouTube yang free itu yang ada iklannya gitu ya. Mereka itu memberikan free bagi adik-adik untuk menonton atau mendengar seperti Spotify. Tapi ketika adik-adik udah annoying banget ya atau menyebalkan sekali nih ini, oh udah subscribe aja biar nggak ada iklan. Nah, itu yang membuat penghasilan gitu. Jadi mereka buat free dulu gitu. Tapi free-nya cuman misalkan seminggu. Kalau nanti udah eh kalau misalkan udah nggak ada iklannya gitu, mau nggak ada iklan harus berbayar. Nah, itu caranya adalah namanya freemium. Ya, itu contohnya Spotify, Netflix, Viu, Disney. Eh, Mungkin Netflix sekarang udah enggak ya. Mereka lebih udah subscription aja gitu ya sistemnya. Udah nggak ada free-freean lagi nih si Netflix. Tapi saya lihat Viu masih ada gitu ya. Nah, di situ bisa kita lihat gitu. Kalau subscription sama ya kayak tadi dari free kita naik ke subscribe atau kita bayar untuk si ini kita udah ya freemium e-commerce. Jadi freemium itu kita gratis, tapi kalau udah nggak mau ada iklan atau apapun kita harus Ada subscribe. iklan atau apapun kita harus subscribe. Kita harus subscribe. Nah, ini kita bisa lihat ya, ada perbedaan. Mungkin one day adik-adik bisa nyoba freemium ini. Kalau adik-adik punya bisnis startup gitu ya. Saya pun lagi mau nyoba nih bisnis juga. Tapi kita karena modalnya lagi nyari nih ya. Jadi kita yang barang dulu. Kenapa? Alasan saya lebih ke produk karena untuk bangun sesuatu ini mesti ada investor yang besar sekali. Jadi kita harus bangun dulu branding kita dulu gitu adik-adik. Nah, kemudian yang ini karena udah nyambung ya. Jadi dari freemium kita yang gratis dulu, contohnya Spotify, YouTube kan kita gratisan. Tapi kalau mau nggak ada iklannya kita harus subscribe. Nah, selanjutnya adalah marketplace. Ya, sama sih, mirip-mirip e-commerce, marketplace gitu ya. Tapi biasanya di marketplace ini eh contohnya itu adalah si Instagram gitu ya. Kita posting sesuatu, nah atau TikTok, nah itu mereka bisa membangun sesuatu perbelanjaan gitu. Jadi di mana kita bisa beli barang juga di situ. Kalau e-commerce khusus, contohnya Tokopedia, dia khusus kan. Tapi TikTok by Tokopedia, TikTok nyambungin antara si e-commerce-nya dia dengan marketplace yang ada gitu. Jadi di sini adalah bisnis digital yang populer saat ini.
Banyaknya kalau adik-adik lihat kan, kalau saya tadi bilang cuman contohnya produk atau jasa. Sorry ya pakai ini, belum nggak bawa mouse. Nah, di sini produk atau jasa. Jadi jasa ini bisa semacam seperti ini, subscription, kemudian untuk freemium, marketplace juga bisa, e-commerce juga bisa. Itu adalah ngambil jasanya seperti Gojek gitu. Nah, kita misalkan contoh sebagai tukang ojek, kita dipotong fee oleh si Gojek tersebut atau e-commerce tersebut untuk maintenance sistemnya. Mereka pokoknya dapat bagian sekian. Nah, si Gojeknya tinggal jalanin aja gitu. Itu termasuk jasa dan si e-commerce juga dapat jasa gitu. Nah, produk kita bisa di marketplace atau e-commerce. Dari situ kita bisa menghasilkan menjual produk kita gitu. Jadi di sini. Tapi kita juga selain si produk ini, kita juga bisa ada subscription. Contohnya nih adik-adik, hmm, kalau adik-adik lihat ada yang di sana ada Asko nggak? Asko atau Mister DIY? Ada, Ah, oke. ada Ibu. Nah, Mister Sesuai ada. nah di sini dia jual produk. Oke, dia udah ada ya di sana. Soalnya kadang ada yang beda namanya. Nah, si Asko atau S Hardware atau si Mister DIY ini, adik-adik kalau mau jadi member, kalau mau jadi membernya si Mister DIY atau si Asko ini, adik-adik harus minimal pembelian misalkan 100.000 atau 1 juta gitu. Atau juga atau minimal pembelian yang mereka tentukan. Atau kalau misalkan mereka tidak menentukan gitu ya, adik-adik mau eh, ada minimum misalkan poinnya harus dipakai sekian. Biasanya adik-adik harus membeli eh, promonya mereka gitu untuk jadi member. Misalkan 100.000 ya untuk jadi atau 50.000 untuk jadi member atau 20.000. Mungkin kalau saya taunya di eh, pas saat berobat gitu, saya beli obat gitu di Altpro kalau di sana ada Altpro. Nah, kalau kita itu buat jadi member, kita dapat eh, apa diskon 10% gitu. Itu masuknya juga produk bisa ke subscription juga ternyata. Kita jualan produk, tapi Kak, kalau kakak mau, misalkan contoh tadi, saya jualan dompet. Kak, kakak sering gonta-ganti nih dompetnya gitu ya misalkan. Kakak kalau pembelian segini, kakak bisa jadi member loh kak. Gitu. Nanti ada poin kak. Atau nanti kakak bayar member, kakak bisa bayar 50.000. Nanti kakak bisa setiap pembelian dompet ini diskon 10%. Nah, dia tertarik tuh. Itu termasuk dengan subscription-nya. Per tahun ya kak, ini membernya. Nanti kalau perpanjang bayar. Biasanya mereka nggak terlalu detail ngomong itu gitu. Jadi ya itulah marketingnya adik-adik dunia marketing bisnis gitu. Jadi saya biasanya kalau kita bisnis gitu, kita nggak terlalu ngomong banyak, Kak, ini nanti kakak bisa dapat 10%. Padahal kita nggak tahu itu sebenarnya cuman sampai 1 tahun aja gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada contoh model bisnis digital. Jadi ya tadi saya bilang cerita selalu tuh kalau e-commerce ya, Tokopedia gitu ya. Sekarang nggak terbesar sih. Sekarang Shopee sih. Tapi Shopee bukan punyanya Indonesia lagi. Sekarang Tokopedia pun yang punya kita, tapi udah diambil oleh sebagian Singapura sama TikTok itu ya. Jadi sebenarnya di Indonesia itu untuk menghubungkan penjual dan pembeli. Jujur, kalau adik-adik sukanya pre-love, tuh, di Tokopedia pre-love banyak sekali gitu. Jadi kalau adik-adik jual barang bekas, itu belinya di Tokopedia sekarang. Karena di TikTok itu ketika kita posting,
Saya suka beli-beli barang, tapi saya habis itu kalau saya nggak pakai saya pre-love lagi gitu ya. Nah, itu di TikTok atau Shopee mereka tidak acceptable untuk barang second. Jadi saya biasanya kalau nggak jualnya di Tokopedia, saya jual di Carousel gitu. Jadi kita bisa dapat pendapatan lagi dari penjualan kita gitu. Jadi menghubungkan lagi dan mereka bisnisnya itu ada layanan premiumnya. Kalau misalkan langganan, mereka bisa untuk ongkir gratis gitu ya. Mereka pendapatan dari situ. Satu dari fee dari customer ngambilnya atau dari juga dari si eh, pengguna gitu. Jadi dapat dua. Terus kemudian dia juga dapat iklan gitu dari misalkan kalau yang perusahaan-perusahaan besar itu mereka mau ngiklanin di tokonya mereka dapat juga. Terus kemudian mereka juga layanannya tadi ya gratis ongkir atau apa. Itu ada kalau misalnya kita nambah deh nombok atau si adik-adik kalau pakai Gojek itu kan ada gratis ongkir premium langganan 14.000 gitu ya. Nah, itu termasuk juga eh, suatu penghasilan untuk si model bisnis digital ini. Jadi adik-adik tadi ya, kita misalkan jual dompet. Kira-kira dompet ini kita bisa jual apa lagi? Nah, contohnya Tokopedia. Tadinya cuma pikirannya adalah ngubungin aja penjual pembeli, penjual bayar ke kita, pembeli juga ada fee ke kita gitu. Tapi ternyata mereka juga bisa dari iklan, dari komisi, dari layanan premium, misalkan gratis ongkir dan lain-lain. Nah, itu eh, mereka ngembangin. Kira-kira stream atau si alur bisnisnya mereka, model bisnis mereka apalagi nih untuk yang bisa mereka dapatkan pundi-pundi profit atau pundi-pundi keuntungan gitu adik-adik. Nah, contoh keuntungan model bisnis nih ya, pentingnya model bisnis digital ini untuk meningkatkan pertumbuhan efisiensi perusahaan. Jadi kalau adik-adik pikiran, ah udahlah aku jual aja dompet doang gitu ya. Nah, tapi perkembangannya zaman sekarang, kita sebagai pembisnis, saya pun otak saya bisnis banget gitu ya. Dari kecil saya udah bisnis apapun gitu. Em, jadi tuh mungkinkan adanya kira-kira kita ekspansi atau kita ngembangin apa. Tadi ya contoh kira-kira jual dompet tapi jadi jual kertas kado, kita jadi jual aksesoris gitu. Dan itu tanpa batas, adik-adik. Jadi kita bisa lihat pertumbuhan dari skalabilitas. Itu kita kira-kira efisiensinya apa lagi? Ekspansinya apa lagi maksudnya? Gitu. Jadi kita akan ngembangin kemana. Kemudian efisiensi, mengurangi biaya operasional dan waktu. Nah, kalau adik-adik lihat sekarang ya, banyak yang sudah menggunakan si AI ini atau udah banyak juga yang ngurangin biaya operasional yang tadinya misalkan contoh tadinya adik-adik pegawai negeri itu mereka itu dibeliin mobil satu-satu yang pejabat-pejabatnya itu sekarang mereka itu mobilnya sewa aja gitu jadi ngurangin biaya operasional kalau tabrakan atau apapun nah kita tinggal sewa mobilnya untuk ada gitu jadi kita lihat oh ini biayanya lebih murah nih. Gitu. Kira-kira apa ya? Gitu. Sama aja juga kayak kita bisnis, kira-kira untuk mengurangi biaya operasional dan waktunya apa? Contohnya ya adik-adik, sekarang yang susah bagi saya itu, ketika kita laku barang, produk, sehari, gitu ya. Sehari banyak gitu ya. Nah, dikasih waktunya cuma 1 hari adik-adik. Untuk membungkus, untuk mengirim. Untuk sampai tempat pengiriman. Gitu, sampai mereka upload. Gitu. Itu cuma dikasih waktu 1 hari. Sedangkan si pihak em, mereka uploadnya aja belum tentu langsung gitu. Dan bisa tercancel produk kita itu di sosmed lagi, di e-commerce, di Shopee maupun di Tokopedia, ya atau TikTok gitu. Nah, itu susah gitu. Nah, itu gimana caranya nih waktu nih kita harus efisiensi waktu. Nah, itu harus kita pikirkan apa kalau nambah pekerja kita nambah operasional tapi gimana caranya gitu. Gimana caranya pas ketika laku itu biasanya
ada kita taruh sistem PO ya. Nah, itu orang males gitu. Tapi kita pengen ready. Nah, itu gimana nih caranya? Harus kita pikirkan lagi ketika kita in sama itu. Nah, contohnya saya ya, kalau misalkan untuk ngeprint kan biasanya kurang lama ya. Satu, satu gitu. Nah, biasanya kita beli printer yang lebih cepat lagi. Untuk packaging. Packagingnya juga ada row-nya. Dan udah kita nomerin. Jadi kita nggak usah lama-lama pilih dulu barangnya lama gitu. Tapi kalau custom biasanya pakai PO ya. Atau pre-order dulu. Nah, kemudian ada namanya akses pasar, menjangkau pelanggan secara global. Jadi kita nggak cuma ngelain di Indonesia aja adik-adik. Misalnya contoh ya, adik-adik punya pertanian, kalau di sana cengkeh ya kalau nggak salah. Pokoknya yang semacam itu. Jangan jual di Indonesia aja adik-adik. Juallah bikin keringan, dijualnya ke luar negeri aja. Lebih untung dibanding di sini gitu. Ya kita carinya pasar global. Saya pun jualannya juga pasar global. Saya lagi neliti kira-kira ongkirnya kan mahal nih. Lagi mahal gitu ya. Gimana nih caranya untuk kita minimalisir ini dan lebih cepat lagi. Tuh. Saya nggak suka ke apa ya, kita jualan kalau makanan nggak bisa ya, agak lebih susah karena mereka ada karantina gitu atau hewan atau makanan gitu. Tapi kalau kita produk biasanya nggak terlalu gitu. Nah, paling hilang gitu. Makanya kita harus ada asuransi. Nah, kemudian ada inovasi. Gimana cara ngembangin produknya lebih cepat? Jadi kita nggak boleh ketinggalan ya adik-adik. Karena semakin tren-tren, kalau fashion kan udah ganti, agak lebih susah. Tapi kalau kita cari di mana yang produk ini bisa dikembangin dari yang ini sekarang, oh sekarang lebih cepat lagi. Nah, gimana ngabisin produk yang lama nih? Bisa juga dari diskon gitu. Tapi kita bisa inovasi terbaru lagi, ngikutin pasar. Oke, em, nanti join lagi ya Zoom-nya. Ini tinggal 1 menit. Joinnya di link yang sama. Oke, nanti kita ada eh, adik-adik ngerjain soal di forum. Nanti adik-adik join lagi, nanti kita sambil diskusi. Saya jelaskan. Ada contohnya juga. Oke? Nanti kalau ke logout nih, time live-nya tinggal 1 menit. Kan. Oke ya, kita lanjut. Ini ada tantangan dalam bisnis digital. Jadi, eh, jujur saya dulu udah bangun konten itu YouTube sampai 100.000 subscriber di zaman tahun sebelum COVID 2018-2019. Tapi saya kena hack adik-adik. Jadi saya udah bangun TikTok, TikTok belum. Instagram, Instagram saya udah 50 ribuan zaman dulu gitu. Nah itu saya kena cyber. Jadi adanya hacker gitu. Jadi situ gimana caranya untuk adik-adik ngelindungin data adik-adik. Nah, nanti saya akan jelaskan. Adik-adik bisa join lagi ya. Baik, Ibu. Oke.